Palembang adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2020. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah Medan, kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Medan, Bandung dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, pada saat itu kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Palembang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East atau Venesia dari Timur. Penduduk asli kota Palembang adalah orang Melayu Palembang juga disebut sebagai Wong Palembang dalam bahasa Palembang. Namun warga dari luar kota Palembang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komering, Lampung, Musi, Pasema, Lintang, Ogan, Lematang dan Semende. Pendatang dari luar Sumatera Selatan atau bahkan luar Pulau Sumatera kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan. Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Melayu Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu di luar Melayu Palembang, Madura, Bugis, Sunda, Batak dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa, serta Kampung Al-Munawar, Kampung Asegaf, Kampung Al-Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir Kampung Jamalulail dan Kampung Alawin Sungai Baya 10 Ilir yang merupakan wilayah komunitas Arab. Adapun besaran penduduk kota Palembang menurut agama yang dianut yakni agama Islam sebanyak 93,21%, kemudian agama Buddha yang umumnya warga Tionghoa sebanyak 3,50%, warga Palembang yang menganut agama kekristenan sebanyak 3,29%. Dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 2,02% dan Katolik 1,27%, yang umumnya dianut warga dari suku Batak, Tionghoa, Nias dan dari Indonesia Timur. Penduduk yang beragama Hindu sebanyak 0,04%, Konghucu dan kepercayaan kurang dari 0,01%. Agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, dan sebagian orang Batak, Bugis, Banjar, Tionghoa Indonesia, India Indonesia dan Arab Indonesia. Agama Kristen Protestan dan Katolik umumnya dianut warga dari suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Nias, dan sebagian Batak Angkola, Jawa dan Tionghoa Indonesia. Sementara agama Buddha dan Konghucu umumnya dianut warga Tionghoa Indonesia, kemudian agama Hindu umumnya dianut orang Bali dan India Indonesia. Secara geografis kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, di sebelah utara, timur dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, di sebelah selatan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim. Luas wilayah kota Palembang adalah 400,61 km persegi, dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis, dengan angin lembab nisbi. Kecepatan angin berkisar antara 2,3 km per jam hingga 4,5 km per jam. Suhu kota berkisar antara 23,4 hingga 31,7 derajat Celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm hingga 3.000 mm.
Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawas sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Kota Palembang memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Sriwijaya yang saat ini menempati urutan ke-15 universitas terbaik di Indonesia versi Webometrics Juli 2010. Peringkat Universitas Sriwijaya, dalam pemeringkatan World Class University versi Webometrics terus mengalami peningkatan sejak edisi Januari 2009 peringkat ke-37, edisi Juli 2009 peringkat ke-29 dan edisi Juli 2010 peringkat ke-15. Untuk wilayah Sumatera, Universitas Sriwijaya menempati peringkat pertama yang kemudian diikuti oleh Universitas Andalas atau UNAN, Universitas Sumatera Utara atau USU dan Universitas Riau atau UNRI. Di kota ini juga terdapat kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang. Kompleks di atas lahan seluas 325 hektar ini bernama Jakabaring Sport City yang terletak di wilayah seberang Ulu sejauh 5 km dari pusat kota Palembang. Kompleks olahraga ini merupakan tempat penyelenggaraan PON 16 2004 dan SEA Games 2011. Di dalam kompleks ini terdapat Stadion Gelora Sriwijaya, stadion berkapasitas 40.000 orang yang merupakan stadion terbesar ketiga se-Indonesia. Setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Utama Palaran, kompleks olahraga ini juga pernah menjadi tempat sekunder untuk penyelenggaraan Asian Games 2018. Pada awal tahun 2010, rute angkutan kota dan bus kota di beberapa bagian kota akan digantikan oleh kendaraan umum baru berupa bus Transmusi yang serupa dengan bus Transjakarta di Jakarta. Hal ini akan terus dilakukan secara bertahap. Di bagian kota lainnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan umum di Palembang yang semakin banyak dan tidak terkendali jumlahnya serta mengurangi kemacetan karena kendaraan ini memiliki jalur laju khusus yang terpisah dari kendaraan lain. Sejak Desember 2015, Palembang sedang membangun kereta api ringan dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Palembang juga memiliki sebuah bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Bandara ini terletak di barat laut Palembang yang melayani baik penerbangan domestik maupun internasional. Penerbangan domestik melayani jalur Palembang ke Jakarta, Bandung, Batam, Pangkal Pinang dan kota-kota lain. Sedangkan penerbangan internasional melayani Singapura, Kuala Lumpur. Bandara ini juga menjadi embarkasi haji bagi warga Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki 3 pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Bumbaru, Pelabuhan 36 Ilir dan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan feri ke Muntok Bangka dan Batam. Selain itu Palembang juga memiliki stasiun Kertapati yang terletak di tepi Sungai Ogan. Stasiun Kertapati ini menghubungkan wilayah Palembang dengan Bandar Lampung, Tanjung Enim, Lahat, dan Lubuk Linggau. Sebagai kota metropolitan di Indonesia, pemerintah kota Palembang juga bekerja sama dengan kota-kota lain di dunia sehingga terjalinnya hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota-kota kembar yang menjalin kerjasama dengan Palembang adalah Belgorod dari Rusia, Oblast Moskwa dari Rusia, Den Haag dari Belanda, Budapest dari Hungaria, Neiva dari Kolombia, Sendai dari Jepang dan Venesia dari Italia.
Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera yang terhubung dengan beberapa kota-kota besar di Sumatera seperti Medan, Padang dan Jambi. Dengan wilayah administratif yang diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara di bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisaran antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru ini juga termasuk beriklim tropis, yaitu dengan suhu udara maksimumnya berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimumnya di antara 20,2 derajat Celcius hingga 23,0 derajat Celcius. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1985 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, atau Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, di antaranya yaitu ada Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, T-Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada agar dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih bertahan berdiri, yaitu Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan atau Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 50 dan Pasar Cikpuan. Sementara dalam pertumbuhan di bidang industri di Kota Pekanbaru juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Dan, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku. Sejak tahun 2009, kota ini mulai membenahi berbagai fasilitas olahraga setelah Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional 18 dan kualifikasi Piala Asia U22 tahun 2012. Untuk menyambut perhelatan akbar tersebut, Pekanbaru membangun Stadion Utama Riau dengan kapasitas 43.923 kursi. Selain itu, lapangan golf tersebar di beberapa tempat pada kawasan kota ini, yaitu diantaranya ada Pekanbaru Golf Course Country Club di Kubang Kulim, Simpang 3 Golf Course di Kompleks Auri, Rumbai Golf Course di Kompleks Iksora Rumbai, dan lapangan golf Labersa di Kompleks Labersa.
Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas atau terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%, kemudian Melayu 23,10%, Jawa 15,70%, Batak 11,04%, dan Tionghoa sebanyak 2,5%. Etnis Minang pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru, pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau, dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Agama Islam adalah merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, kota Pekanbaru pada tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional yang ke-17. Kali ini pada perlombaan membaca Al-Quran yang jika sebelumnya diikuti oleh 1 orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Politeknik Chalters Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008 di kota Pekanbaru, baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas. Di bidang perhubungan, kota Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi, dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Qasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan telah menjadi salah satu bandara internasional di Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau juga sangat banyak, namun, berdasarkan aktivitasnya nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan barang maupun penumpang. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Riau juga berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang internasional seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri dan pariwisata. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau marhum Pekan secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern.
Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota praja pada tahun 1956. Sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.